Bab 207. Perjanjian Finola Su dan Richie Dong. Darah bercucuran dari mulut Deskarman, tapi masih berusaha bangun dengan susah payah. Tuan Dong, aku tidak punya keluhan dengan kamu. Duar. Skarman belum selesai berbicara, Richie Dong menamparnya lagi. Apakah ini yang disebut master pelatihan horizontal? Ternyata sampai sini saja kemampuanmu, kata Richie Dong dengan ringan. Deskarman bangkit dari tanah untuk ketiga kalinya. Kali ini dia sudah goyah dan hanya dapat menopang tubuhnya dengan berpegangan pada dinding. Masih bisakah kamu berdiri? Richie Dong sedikit terkejut, senyum jenaka muncul di sudut mulutnya, dan dia mengangkat telapak tangannya lagi. Dengan telapak tangan ini, tangannya memadatkan hembusan cahaya seperti angin. Aku ingin melihat seberapa kuat tubuhmu. Suara Richie Dong terdengar, lalu telapak tangannya mendorong ke depan dengan kencang. Duar. Ada suara seperti ledakan, dan kekuatan yang menakutkan, bahkan villa di belakangnya tidak dapat menahan kekuatannya. Villa itu seketika menjadi runtuhan dinding yang hancur. Richie Dong terdiam, dia menutup tangannya dan menatap asap dan kekacauan di depannya dengan tenang. Richie Dong, jika kamu ingin membunuhku, langsung saja, mengapa menggunakan Deskarman sebagai samaran? Pada saat ini, suara dingin terdengar, dan kemudian, Eric Kin tiba-tiba debu. Aku melihat Eric Kin berpakaian emas, pasir di sekitarnya tergulung, dan dia mendekati Richie Dong. Richie Dong mendengus, dia mengangkat tangannya dan menyapanya. Suara keras tiba-tiba terdengar, dan tanah di bawah kaki Richie Dong tiba-tiba meledak, seperti jaring laba-laba, dengan retakan padat menyebar kemana-mana. Ketiga muridnya dikejutkan oleh angin ini dan memuntahkan darah di tempat. Tekanan yang menakutkan menyebabkan mereka langsung berlutut di tanah. Debu dan serpihan berjatuhan dan Eric Kin berdiri di depan Richie Dong. Rumahku rusak, apakah kamu akan membayar? Eric Kin bertanya dengan dingin. Richie Dong tersenyum tipis, nyawamu hampir tiada, apakah kamu masih peduli dengan sebuah rumah? Saat ini, 3 orang pengikut Richie Dong berjuang untuk berdiri. Eric Kin, apakah kamu merasa pantas dibandingkan dengan tuanku? Haha, sampah yang dibuang keluarga Dong telah menjadi harta karun. Tetapi kamu, Eric Kin, hanyalah orang yang tak berguna. Berisik. Eric Kin melambaikan tangannya, 2 orang yang berbicara itu tiba-tiba terbang keluar. Richie Dong menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, berani mengalahkan muridku, apakah kamu benar-benar menganggap aku tidak ada? Setelah berbicara, Richie Dong mengangkat telapak tangannya lagi. Telapak tangannya sangat tajam, dan telapak tangan besar seukuran rumah tiba-tiba mengembun di depannya, membanjiri langit. Eric Kin tidak berani mengabaikannya, dan segera mendesak jurus tinju Sage untuk menyambutnya. Duar. Tanah di bawah kaki Eric Kin langsung dihancurkan oleh beberapa energi yang tak tertandingi, membuat orang sesak napas. Ada suara keras di tubuhnya, bahunya sepertinya menahan 2 gunung, dan tulangnya sepertinya tidak mampu menahannya. Eric Kin berteriak, dan setelah 3 jurus tinju Sage berturut-turut, telapak tangan itu teratasi. Grandmaster Puncak. Eric Kin sedikit mengernyit. Sejauh ini, Richie Dong adalah salah satu orang terkuat yang pernah ditemui Eric Kin. Richie Dong berkata dengan lemah, kamu membuat keluarga Hu dan Kimi Feng di provinsi Binsu kewalahan. Aku benar-benar mengira kamu adalah jenius, tetapi melihatmu saat ini, kamu bahkan tidak layak disebut. Kata-kata Tuan Dong menyakitkan sekali. Saat ini, Finola Su keluar dari villa yang rusak. Dengan senyum tipis di wajahnya, dia berkata, tidak rendah hati atau sombong, baru setahun sejak Eric Kin masuk seni bela diri, bagaimana dengan Tuan Dong? Richie Dong menyipitkan matanya dan berkata, konon katanya, nona besar keluarga Su terlihat seperti peri. Sepertinya, nona memang pantas mendapatkan reputasinya. Eric Kin mengerutkan kening dan berkata, Finola Su, apa yang kamu lakukan, cepat kembali. Namun, Finola Su mengabaikan Eric Kin. Dia terkekeh, Tuan Dong belum menjawab pertanyaanku. Richie Dong bersenandung dan berkata, bahkan jika kamu memberinya 10 tahun lagi, dia mungkin bukan lawanku. Aku tidak tahu beberapa orang yang telah terjebak di alam kecil selama beberapa dekade dan tidak dapat menerobos.
Finola Su berkedip dan berkata, "Tuan Dong, sudah berapa tahun kamu bersama dengan Grandmaster Puncak?" Wajah Richie Dong dingin, dan dia berkata dengan marah, "Kefasihan Nona Su bagus, tapi sekarang, tidak peduli apa yang kamu katakan, kamu tidak dapat mengubah fakta. Sungguh, aku takut kamu tidak akan berhasil." Wajah Erikin tampak dingin. Meski ranah Erikin lebih rendah dari Richie Dong, namun dengan pedang perunggu dan jurus penyingkat jarak, dia tidak mungkin dikalahkan oleh Richie Dong. "Kalau begitu kamu bisa mencobanya, kenapa bersembunyi di balik seorang wanita?" Richie Dong mencibir. Ketika Erikin hendak berbicara, Finola Su menggelengkan kepalanya dan berkata, "Baru saja Tuan Dong berkata, bahkan jika kamu memberi Erikin 10 tahun, dia mungkin bukan lawan kamu, kan? Lalu, apa maksudmu?" Richie Dong tahu bahwa dia tidak bisa memanfaatkan Finola Su, jadi dia tidak mau berbicara dengan Finola Su. Finola Su terkekeh pelan, "Tidak perlu 10 tahun, beri dia 3 hari saja, Erikin bisa jauh di atasmu, apa kamu percaya?" 3 hari. Richie Dong tidak bisa menahan tawa. "Nona Su, kamu hanya ingin menunda waktu. Apa yang bisa diubah dalam 3 hari? Mungkinkah kamu sedang mencari kesempatan untuk membantunya?" "Nona Su, aku ingin menasehatimu, meskipun kamu bangsawan, tapi bagaimana dengan itu? Apalagi keluargamu adalah sedang merosot, bahkan jika kamu tidak dikeluarkan dari keluarga Su, kamu tidak bisa menghentikanku," kata Richie Dong pelan. Finola Su tidak tertegun atau marah, dia hanya tersenyum dengan percaya diri. Dia terkekeh, "Apakah Tuan Dong takut? Apakah kamu khawatir kultivasi seumur hidupmu tidak akan sebanding dengan junior selama 3 hari? Omong kosong." Richie Dong sangat marah. "Baiklah, 3 hari." Richie Dong mendengus, "Gunakan juga kesempatan ini untuk memberi waktu kepada Asosiasi Budo untuk mempersiapkan diri sehingga semua orang di dunia bisa melihat bagaimana aku membunuh orang sombong ini." "Oke, perjanjian sudah ditetapkan." Finola Su terkekeh ringan, "Aku harap Tuan Dong tidak melarikan diri." Richie Dong tahu dia tidak bisa melawan Finola Su, jadi dia mendengus dingin dan pergi. Setelah Richie Dong pergi, Erikin tersenyum pahit. 3 hari. "Sepertinya kamu terlalu mengagumiku. Jangan khawatir." Finola Su menyentuh rambut Erikin. 3 hari sudah cukup. Erikin menghela nafas dan hanya bisa mengandalkan teknik warisan ayahnya. Malam harinya, Erikin duduk seorang diri di formasi pengumpulan roh sambil menyerap reiki yang terpancar dari roh naga. Dia mencoba memahami teknik-teknik yang mendalam. Saat ini, Finola Su diam-diam masuk ke formasi pengumpulan roh. Erikin tiba-tiba membuka matanya, dia menatap Finola Su dan berbicara, "Aku yakin aku bisa melakukannya." "Aku juga yakin kamu bisa melakukannya." Finola Su meyakinkan, "Aku ingin memberimu hadiah." "Hadiah?" Erikin memandang Finola Su. Finola Su membalik tangan gioknya, dan teratai salju yang jernih muncul di depan Erikin. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.